Awal sidang yang menggetarkan. Hari ini, suasana ruang sidang berubah tegang. Aktor Amar Zoni kembali menjalani sidang kedua setelah pemindahannya ke sebuah lembaga dengan keamanan tinggi di pulau terisolasi. Namun, kali ini publik dibuat tercengang karena Amar tidak hadir secara langsung, melainkan hanya melalui sambungan daring. Keputusan tersebut langsung menimbulkan tanda tanya besar dari pihak keluarga dan kuasa hukum. Mereka menilai Amar tidak diberikan ruang seluas-luasnya untuk menjelaskan keadaannya secara utuh. Saat wajahnya muncul di layar, banyak yang tak kuasa menahan haru melihat kondisinya yang terlihat jauh berbeda dari biasanya, lebih kurus, lemah, dan penuh tekanan. 2. Pengakuan mengejutkan di depan hakim. Dalam sesi yang seharusnya membahas tanggapan terhadap dakwaan, Amar justru mengungkap hal yang membuat semua orang terpana. Dengan suara bergetar, ia mengaku tidak bisa menulis pembelaan atau eksepsinya karena tidak diberikan alat tulis dan kertas. Hakim sempat menenangkan dengan mengatakan ia bisa menyampaikannya melalui pengacara. Namun pengakuan berikutnya justru mengguncang ruang sidang. Amar menyebut dirinya bahkan kesulitan menghubungi kuasa hukumnya. Pernyataan itu membuat suasana seketika hening, sementara publik yang mengikuti jalannya sidang secara daring ikut merasa iba. Perlakuan yang bikin miris. Dalam sidang tersebut, Amar terlihat mengenakan seragam warna oranye bersama para terdakwa lain dengan kepala yang digundul rapi. Di sisi lain layar, tampak penjaga bersenjata yang berdiri mengawasi dengan ketat. Kuasa hukum Amar pun menyampaikan keprihatinan, menyebut bahwa kondisi tersebut membuat kliennya sulit bersuara dengan leluasa. Bagaimanapun, ia tetap manusia yang memiliki hak berbicara, ujar sang pengacara dengan nada tegas. Banyak pihak menilai perlakuan ini berlebihan dan menuntut agar proses hukum berjalan lebih manusiawi. Hidup di balik dinding terisolasi. Usai sidang, Amar sempat menceritakan sedikit tentang kehidupannya di dalam fasilitas tersebut. Setiap hari, ia harus menjalani rutinitas dengan tangan dan kaki terikat rantai, bahkan matanya ditutup ketika berpindah tempat. Hanya untuk sidang kali ini, borgol di tangannya dilepas, namun kaki tetap dalam keadaan terikat. Cerita itu membuat publik merinding. Ia menggambarkan bagaimana rasa keterbatasan membuat dirinya merasa seperti kehilangan sebagian kemanusiaannya. Meski begitu, Amar masih berusaha tegar, menyebut semua ini sebagai ujian yang harus ia jalani. Sorotan dari publik dan praktisi hukum. Kasus ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan praktisi hukum. Banyak yang menilai bahwa ada kejanggalan dalam proses pemindahan maupun perlakuan terhadap Amar. Salah satu praktisi, Pitra Romadoni, menyebut bahwa Amar sebenarnya hanyalah korban dari sistem yang lalai. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang di tempat pengawasan ketat masih bisa dikaitkan dengan pelanggaran hukum. Ia menegaskan seharusnya yang dievaluasi adalah pengawasan dari petugas lembaga itu sendiri, bukan justru menyalahkan individu yang terbatas ruang geraknya. Dugaan ada sesuatu yang lebih besar. Beberapa pengamat hukum bahkan menduga ada pihak-pihak tertentu yang takut Amar berbicara terlalu jauh. Isu ini mencuat setelah kuasa hukumnya mengungkap kesulitan luar biasa hanya untuk berkomunikasi dengan kliennya. Amar disebut sempat mengetahui sejumlah hal penting terkait aktivitas di balik tembok lembaga tersebut. Mungkin karena dia tahu terlalu banyak, ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya. Publik pun mulai berspekulasi, apakah benar ada sesuatu yang ingin ditutupi. Dukungan dari sahabat terdekat. Meski terisolasi, dukungan terus mengalir. Dua sahabat dekat Amar, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, bahkan menempuh perjalanan panjang untuk menemuinya langsung di pulau tersebut. Mereka menyeberang laut dan menempuh perjalanan darat berjam-jam hanya untuk memastikan kondisi sang sahabat. Dalam momen yang diabadikan, terlihat Raffi dan Irfan berbincang hangat sambil memberikan semangat. Kami datang bukan untuk ikut campur hukum, tapi untuk memastikan sahabat kami tetap kuat, ujar Irfan dengan mata berkaca-kaca. Bantuan hukum siap diberikan. Melihat kondisi Amar yang semakin memprihatinkan, Raffi Ahmad dikabarkan siap turun angan membantu. Ia disebut akan memberikan dukungan hukum secara pribadi demi memastikan Amar mendapatkan proses yang adil. Raffi, yang dikenal dermawan dan sering membantu rekan sesama artis, menilai kasus ini tidak bisa dibiarkan tanpa perhatian publik.
Kami ingin memastikan semua berjalan sesuai aturan dan kemanusiaan, ujarnya dalam pernyataan singkat. Dukungan moral dan finansial ini langsung mendapat sambutan positif dari warganet. Reaksi Raja Dangdut. Bukan hanya rekan seprofesi, tokoh besar musik Indonesia, Rhoma Irama, juga ikut menyoroti kasus ini. Sebagai sosok yang pernah mengalami situasi serupa di lingkungan keluarga, ia memberikan pesan moral kepada masyarakat. Menurutnya, bangsa ini harus lebih peka terhadap persoalan penyalahgunaan barang terlarang dan pentingnya rehabilitasi dibandingkan hukuman semata. Rhoma menilai, kasus Amar seharusnya menjadi refleksi agar masyarakat melihat sisi kemanusiaan di balik kesalahan seseorang, bukan sekedar menghukumnya tanpa empati. Doa dan harapan dari publik. Kini, nama Amar Zoni menjadi simbol keteguhan di tengah keterbatasan. Ribuan doa dan dukungan terus mengalir dari berbagai kalangan. Banyak yang meyakini ada kejanggalan yang harus diungkap. Namun di tengah badai pemberitaan, Amar tetap memilih tenang. Dalam salah satu pengakuannya, ia berkata lirih bahwa semua ini hanyalah jalan untuk menemukan jati diri. Kisahnya menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa popularitas bisa hilang, tetapi kejujuran dan keadilan harus tetap diperjuangkan. Publik pun menutup hari dengan satu harapan, semoga kebenaran segera terungkap.